Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Fitri Jamila MPD selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatannya yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul pengembangan paragraf. Adapun untuk topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang pengembangan paragraf. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang pertama bernama Bagas Setiawan Wibowo, yang kedua Latif Pandu Panjiarto, yang ketiga Wanda Feriska Putri Mutia, dan yang terakhir saya sendiri Diana Indah Gita Cahyati. Untuk mempersingkat waktu dan tidak membuang waktu, langsung saja untuk penyajian materi pertama akan saya sampaikan. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung adalah arti paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas sebuah tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sementara itu, paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Alinea juga merupakan sebuah himpunan dari sebuah kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan itu menurut Goeske. Pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama, menurut Goeske, pengertian paragraf atau alinea adalah suatu kesatuan gagasan atau ide. Paragraf adalah suatu kesatuan yang memiliki tingkat kesatuan yang lebih tinggi dari kalimat. Pengertian paragraf merupakan suatu kumpulan dari kalimat yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian untuk membentuk ide atau gagasan. Kedua, menurut Arifin, pengertian paragraf yaitu seperangkat kalimat yang membahas suatu gagasan atau topik utama. Kalimat dalam suatu karangan menunjukkan kesatuan ide atau mempunyai hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk gagasan atau topik. Yang ketiga, menurut Widya Martaya, pengertian paragraf adalah karangan yang membentuk dari satu atau lebih pada suatu kalimat yang saling berkaitan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Keempat, menurut Al-Qaeda, pengertian paragraf adalah inti penuangan ide atau gagasan dalam sebuah karangan. Di dalam paragraf terkandung satu unit ide pokok atau gagasan yang didukung oleh seluruh kalimat dalam karangan di suatu paragraf. Kalimat tersebut baik berupa dari kalimat pengenal, kalimat penjelas, maupun kalimat penutup. Kelima, menurut Parera, pengertian paragraf adalah model karangan yang paling kecil susunannya dalam sebuah karangan bebas atau karya ilmiah. Keenam, menurut Ramlan, pengertian paragraf yaitu dari suatu kalimat yang tersusun atas sejumlah pilihan kata yang membentuk kalimat. Kalimat tersebut tersusun rapi dan mengungkapkan kesatuan informasi berdasarkan acuan ide pokok atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Jenis-jenis paragraf dikategorikan menjadi beberapa jenis, ditinjau berdasarkan fungsinya, letak, gagasan utama, dan isinya. Berdasarkan fungsinya, jenis paragraf dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, paragraf pembuka, berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. Yang kedua, paragraf isi, membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. Yang ketiga, paragraf penutup, memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan
hal-hal yang penting yang terdapat dalam artikel. Yang keempat, paragraf penghubung. Gunanya untuk menyambung satu paragraf dan paragraf lainnya. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis-jenis paragraf yang bertujuan menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Karakteristik dari paragraf narasi adalah ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Cerita dalam paragraf narasi dituliskan secara runtut dan urut. Paragraf narasi dapat dibedakan menurut jenis ceritanya, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris adalah narasi yang berisikan rangkaian perbuatan yang disampaikan secara informatif sehingga pembaca mengetahui peristiwa itu secara tepat. Sementara narasi sugestif adalah narasi yang hanya mengisahkan suatu hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi pengarang. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Jenis-jenis paragraf ini bertujuan menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Karakteristik paragraf deskripsi adalah menggambarkan suatu benda, orang, makhluk, tempat, atau suasana tertentu. Penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera pendengar, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Paragraf ini bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Paragraf ini biasanya menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. 3. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu topik kepada pembaca. Tujuan dari paragraf ini adalah memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Pembaca juga perlu melakukan proses berpikir dan melibatkan pengetahuan untuk memahami paragraf ini. Karakteristik paragraf eksposisi ini memaparkan definisi dan memaparkan langkah-langkah, metode, atau melaksanakan suatu tindakan. Gaya penulisan paragraf eksposisi bersifat informatif. Paragraf eksposisi juga menginformasikan suatu yang tidak bisa dicapai oleh indera. Paragraf eksposisi umumnya juga menjawab pertanyaan: apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ada banyak jenis-jenis paragraf eksposisi, seperti eksposisi definisi, eksposisi klasifikasi, proses, ilustrasi, berita, pertentangan, perbandingan, dan analisa. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis-jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan,
atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan sesuatu pendapat beserta alasannya. Tujuan dari paragraf ini adalah agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar-benar dan terbukti. Karakteristik paragraf argumentasi adalah menjelaskan suatu pendapat agar pembaca yakin. Paragraf argumentasi membutuhkan paparan akta untuk membuktikan pendapatnya. Isi dari paragraf ini biasanya menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Penutup paragraf argumentasi biasanya berupa kesimpulan. Ada 3 jenis pola paragraf argumentasi, yaitu pola analogi, pola generalisasi, dan pola hubungan sebab akibat. Pola analogi adalah penalaran induktif dengan membandingkan dua hal yang banyak persamaannya. Pola generalisasi adalah penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan jumlah data. Sementara pola hubungan sebab akibat adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan fakta khususnya yang menjadi sebab dan sampai pada simpul yang menjadi akibat. Paragraf persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Paragraf persuasi merupakan jenis paragraf yang bertujuan membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Dalam paragraf persuasi, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan data dan fakta, diiringi dengan argumentasi. Paragraf persuasi juga memerlukan fakta dan data untuk meyakinkan pembaca. Karakteristik paragraf persuasi adalah berasal dari pendirian bahwa pemikiran manusia dapat diubah. Paragraf persuasi harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antar penulis dengan pembaca. Paragraf persuasi dapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatannya tercapai. Contoh pengembangan paragraf. Beberapa contoh pengembangan paragraf. 1. Pola klimaks strip antiklimaks. Pola klimaks strip antiklimaks merupakan pola yang berisi gagasan paragraf mulai yang terbawah hingga yang teratas, atau juga bisa berisi rincian gagasan yang dimulai dari puncak menuju gagasan yang terendah. Badan Fahmi tersungkur ke tanah. Sontak semua orang yang ada di sekitarnya panik dan membopong badan Fahmi ke klinik terdekat. Selama di klinik, Fahmi belum sadarkan diri juga. Beberapa saat kemudian, keluarga Fahmi pun datang ke klinik untuk melihat kondisinya. Sontak keluarga Fahmi pun menjadi cemas hatinya tatkala melihat Fahmi yang terkulai lemas di berbaringan klinik. 2. Pola kausalitas. Pola kausalitas merupakan pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal, yang dimana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasannya. Pendidikan moral sudah semestinya diterapkan lagi dalam kegiatan proses belajar dewasa ini, sebab anak-anak zaman sekarang sudah semakin jauh dari nilai moralitas. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kenakalan remaja dan pergaulan bebas mereka yang mereka lakukan. Untuk itu, pendidikan moral harus kembali diterapkan di dalam proses belajar mengajar anak agar mereka menjadi anak yang bermoral baik. 3. Pola sudut pandang. Pola sudut pandang merupakan pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Ini adalah tahun kedua aku sekolah di SMA N7. Aku mengambil jurusan IPS dan kini aku berada di kelas 11 IPS 6.
Di sini aku berkenalan dengan sejumlah teman baru yang belum pernah kutemui sebelumnya. Salah satu di antara teman baru tersebut adalah Anwar. Dia adalah satu murid kelas kami yang menyenangkan karena dia murid yang ramah serta sering membantu teman-teman lainnya. 4. Pola definisi luas. Pola definisi luas merupakan pola yang berisi definisi suatu hal atau gagasan abstrak yang luas. Navigasi merupakan fitur pencarian yang terletak di bagian blok. Fitur ini mempunyai fungsi yang dapat membuat pembaca bisa menemukan tema atau judul tulisan yang hendak dibaca oleh pembaca di dalam blok tersebut. 5. Pola pertentangan. Pola pertentangan berisi beberapa gagasan paragraf yang saling bertentangan satu sama lain. Semangat belajar Alina menurun menjelang ujian kenaikan kelas. Hal ini bisa dilihat dari seringnya dia terlambat masuk ke kelas serta dalam mengumpulkan tugas. Selain itu, Alina sering sekali terlihat tidak fokus saat belajar di dalam kelas. Kondisi yang dialami Alina tersebut berbeda dengan yang dialami Alicia saat ini. Semangat belajarnya justru semakin tinggi dan dia pun semakin rajin dan fokus dalam belajar. 6. Pola perbandingan. Pola perbandingan berisi beberapa gagasan yang diperbandingkan satu sama lain. Tempe mengandung zat protein yang lebih banyak ketimbang tahu. Hal itu disebabkan proses pembuatan tempe lebih sedikit dibanding dengan proses pembuatan tahu. Adapun zat protein yang dimiliki tempe sebesar 15,4 gram, 5,4 gram lebih besar dibanding protein pada tahu. 7. Pola generalisasi. Pola generalisasi merupakan pola yang berisi simpulan umum dari beberapa gagasan khusus atau bisa juga berisi pengembangan dari gagasan bersifat umum. Pendidikan moral juga harus diajarkan sejak kecil di lingkungan keluarga. Adapun cara yang bisa dilakukan orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai moral ke anak adalah dengan memberikan kisah-kisah tentang orang yang mempunyai moral yang baik. Selain itu, orang tua juga mesti bisa mencontohkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. 8. Pola klasifikasi. Pola klasifikasi merupakan pola yang pengelompokan suatu topik tertentu ke dalam kelompok tertentu. Pola ini biasanya mengandung kata antara lain, dibagi, dan sejenisnya. Alat musik yang biasanya dimainkan dalam sebuah grup musik band dibagi atas beberapa macam, yaitu gitar, bass, drum, piano, dan keyboard. Sementara itu, orang-orang yang memainkan alat-alat tersebut dikelompokkan menjadi gitaris, bassis, drummer. Pola analogi. Pola analogi merupakan pola yang berisi perumpamaan suatu hal dengan hal lainnya. Seekor kuda akan merasa keletihan jika terus-menerus dipacu. Begitu pula manusia. Saat manusia dipaksa untuk terus bekerja, maka manusia pun akan mengalami keletihan yang teramat sangat. Untuk itu, istirahatkanlah tubuh sejenak di sela-sela waktu kerja agar tidak keletihan. 10. Pola contoh. Pola contoh merupakan pola paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tersebut. Selain digoreng, tempe ternyata bisa diolah menjadi varian olahan lain yang tidak kalah enak, misalnya tempe bacem. Olahan dari tempe ini dibuat dengan cara merebus tempe bersama dengan berbagai macam bumbu yang membuat tempe menjadi berwarna kecoklatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila banyak kesalahan selama proses presentasi tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.